Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan review ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran sebelumnya, kita akan review ini terkait tentang sel, struktur sel secara umum beserta organel-organelnya ya. Oke. Nah, ini saya menggunakan aplikasi The Cell. Jadi kalau kalian mau coba otak-atik sendiri itu bisa, nanti kalian download The Cell. Ini bukan promosi ya, tapi ya saya cari-cari ternyata ada aplikasi kayak begini ya. Nah, di sini nanti di aplikasi ini kita bisa menelusuri terkait tentang sel beserta organelnya ya. Kemarin masih ingat ya, organel itu bagian dari sel ya yang memiliki fungsi tertentu. Oke, nah ini kalau kalian melihat kayak begini ya, ini kira-kira ini termasuk sel eukariotik atau prokariotik nih? Oke, betul ya, ini termasuk ke dalam sel eukariotik. Kenapa dimasukkan ke dalam sel eukariotik? Karena penampakan sel ini dia memiliki membran inti sel tuh yang warna kuning ya, itu di dalamnya ada bulat ya. Nah, itu ada yang namanya nukleus. Kemudian warna ungunya ya, warna ungunya itu materi genetik ya, seperti itu. Oke, nah eukariotik ini kan terbagi dua ya, ada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di sini kalau misalnya kalian amatin, ini kira-kira dia termasuk ke dalam sel hewan atau sel tumbuhan? Iya, ya. Karena di sini terlihat tidak ada yang namanya dinding sel bagian yang kaku paling luar yang berwarna hijau. Ini termasuk ke dalam sel hewan. Di mana sel hewan ya, bagian terluar dari sel hewan ini merupakan membran sel atau membran plasma. Ya, seperti itu. Yuk kita lihat ya. Oke, kalau kalian telusurin ya. Oke. Kita lihat. Nah, ini ada bagian-bagian dalamnya. Nah, membran sel atau membran plasma itu lapisan yang paling luar ya. Nah, kemarin kalian mungkin masih ingat membran sel atau membran plasma itu fungsinya untuk mengatur keluar masuknya zat atau transportasi sel ya. Oke, di bagian membran plasma itu berada organel-organel. Nah, tempat beradanya organel-organel itu namanya sitoplasma ya. Jadi sitoplasma itu bagian dalam dari membran plasma yang komposisinya itu 95% air ya. Oke. Nah, yang tadi yang kita bahas ini termasuk eukariotik. Oke. Nah, di bagian tengah ini ada yang namanya nukleus. Nah, di sini dapat dilihat kalau nukleus itu fungsinya seperti yang dibahas kemarin ya, di pertemuan sebelumnya, itu mengatur seluruh kegiatan sel. Ya. Di dalam nukleus itu ada nukleus, kemudian ada yang disebut dengan materi genetik. Kita sudah membahas materi genetik yang ada di dalam situ berupa kromosom, kemudian di setiap lengan kromosom ada yang namanya DNA ya, yang nantinya kedepannya DNA tersebut itu akan mengalami replikasi atau penggandaan DNA, kemudian akan diekspresikan menjadi suatu protein tertentu ya, seperti itu. Oke ya. Nah, organ-organel yang lain pun nanti bisa dilihat ya, ini ada yang misalnya bulat-bulat warna hijau. Ini namanya lisosom dan peroksisom. Jadi kan sel hewan dia punya lisosom. Ya. Nah, lisosom ya itu fungsinya kemarin yang sudah dibahas itu untuk pencernaan sel ya. Itu ada di sel hewan dominannya, ada beberapa sel tumbuhan punya lisosom juga ya, seperti itu. Oke. Nanti dilihat ya. Oke, kemudian itu lisosom dalamnya nggak ada apa-apa sih kalau di program ini. Kita lihat yang lain. Yo. Oke, itu ada yang kayak semacam sakus apa ya? Ya kayak kantung-kantung. Nah, ini namanya badan Golgi atau Golgi kompleks ya. Jadi dia kayak semacam sakus-sakus ya. Atau kayak semacam kantung-kantung
ya, seperti itu. Ini kalau badan Golgi ini ada di sel hewan dan sel tumbuhan ya. Oke. Kemudian ada yang namanya ini yang terhubung ya dengan inti sel, itu ada yang namanya retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma itu ada yang kasar, ada yang halus. Yang kasar itu terdapat yang namanya ribosom, sedangkan yang halus tidak ada ribosom. Nah, ini ada hubungannya dengan transportasi ya, karena dia kayak menghubungkan antara inti dan dunia luarnya ya. Nah, kalau ada ribosom disebut retikulum endoplasma kasar, itu fungsinya ke arah transportasi protein berarti, karena ribosom itu hubungannya dengan pembentukan protein. Nah, kalau retikulum endoplasma yang halus itu berarti nggak ada ribosom, itu ke arah transportasi lemak. Nah, RE ini baik itu di sel hewan atau sel tumbuhan itu ada ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada lagi ada yang titik smooth endoplasmic, itu bagian terluar tadi yang saya klik. Nah, ini sama ya, lisosom, peroksisom. Nah di sini ada yang namanya mitokondria ya. Nah, di sini juga ditulisin di program ini dan kloroplas. Sebenarnya mitokondria dan kloroplas itu beda ya. Nah, mitokondria itu fungsinya untuk menghasilkan energi berupa adenosin trifosfat atau ATP. Ya, jadi ini merupakan tempat menghasilkan energi. Nah, mitokondria sendiri itu ada di sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, kalau kita bicara terkait tentang kloroplas, yang gambar di sebelahnya yang warna abu-abu ya, kloroplas ini hanya ada di sel tumbuhan ya, tapi yang kita bahas sebenarnya sel hewan di sini. Tapi di sini mungkin menyinggung saja terkait tentang kloroplas, itu fungsinya untuk menghasilkan makanan ya berupa karbohidrat yang prosesnya dinamakan fotosintesis. Nah, kloroplas sendiri itu hanya ada di sel tumbuhan ya, bukan ada di sel hewan. Oke, apalagi ya di sini ya, kita lihat udah ya, ini sebenarnya nggak terlalu lengkap di sini. Ya ini hanya gambaran ya, ini kita review sedikit ya sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan dibahas hari ini. Ya, nanti kalian bisa coba kalau misalnya kalian mau lihat seperti itu. Baik ya, sekian review terkait tentang struktur sel beserta organelnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.